Halo guys, jumpa lagi dengan channel YouTube saya. Nah, minggu ini ada banyak hal menarik dalam bursa saham. Nah, tentu saja termasuk juga perang Israel-Iran yang menjadi banyak pembicaraan di beberapa hari terakhir ini. Tentu saja juga ada hal menarik lain, yaitu tentang bagaimana siaran pers dari INCO, itu adalah Vale Indonesia, terkait hasil RUPS mengenai divestasi saham pengendali untuk diambil oleh Main ID, yaitu konsorsium BUMN Indonesia. Nah, oke, sebelum lebih jauh membahas bagaimana dampak dari perang Israel-Iran, saya akan memaparkan pandangan saya atas siaran pers divestasi saham dari INCO. Nah, menurut siaran pers dari INCO, INCO akan mengeluarkan saham baru atau right issue sebanyak 603 juta lembar saham dengan harga pelaksanaan Rp3.050 per lembar saham. Sehingga kalau di total itu adalah setara dengan 300 juta US dollar atau sekitar 4,69 triliun rupiah dengan asumsi kurs per hari itu adalah 15.635 per US dollar. Nah, tentu saja uang segar sebesar 4,7 triliun rupiah adalah uang segar yang memang tergolong signifikan. Apalagi jika dilihat dari penguasaan Main ID atas saham yang bertambah menjadi 34% dari sebelumnya 20%. Nah, tetapi tentu kita jangan buru-buru. Karena proses divestasi itu akan berlangsung selama 12 bulan ke depan sejak 12 April 2024. Nah, apa kira-kira dampaknya? Secara teoritis, dana tersegar tersebut itu tentu akan mendongkrak saham dari INCO. Tetapi tentu saja ada catatan-catatan yang perlu dipertimbangkan. Di antaranya adalah pertama, fluktuasi harga nikel yang sedang turun. Kalau kita lihat di grafik tersebut, saat ini industri baterai itu sedang digoyang oleh produk baterai dari BYD China yang tidak berbasis nikel. Dan diklaim itu lebih murah dengan kemampuan penyerapan energi energi listrik yang hampir mendekati dari baterai nikel. Itu satu tantangan tersendiri karena ternyata bahwa meskipun harga nikel itu akan meningkat, tetapi kemudian ada masalah itu terkait bagaimana produk atau substitusi yang itu bisa jadi mengganjal laju dari saham-saham perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan khususnya di nikel. Nah, yang kedua di Indonesia kita tahu bahwa sebentar lagi Oktober nanti kalau kemudian tidak ada masalah dengan MK itu akan dikukuhkan ya presiden baru ya. Yang tentu saja itu juga akan mengganti menteri-menterinya yang berbeda mungkin dengan sebelumnya. Dan pastinya pendekatan atau strategi mereka juga akan berbeda. Nah, hal ini tidak bisa diabaikan mengingat tekanan Uni Eropa terkait hilirisasi atas nikel itu sangat kuat sampai dengan hari ini. Jadi pergantian posisi kabinet, pergantian dari presiden, meskipun itu kalau nantinya misalnya yang menang adalah atau yang ditetapkan adalah Prabowo dan Gibran yang memang meneruskan apa yang dilakukan oleh Jokowi, tapi ingat bahwa ada perubahan juga dari kabinet. Ada perubahan-perubahan secara strategis yang tentu saja itu akan bisa mempengaruhi bagaimana laju dari saham-saham di sektor pertambangan khususnya di nikel. Nah, jadi bagaimanapun optimisnya analisis ini, tentu saja tetap ada faktor-faktor eksternal yang tidak bisa diprediksi dengan mudah. Karena itu menyangkut ekonomi global dan preferensi politik nasional. Oke, nah sekarang kita akan kembali bagaimana dengan isu dari perang Israel-Iran. Bagaimana kira-kira dampaknya terhadap saham-saham. Nah, dalam sejarahnya memang sejak tahun 1948, Israel tidak pernah membiarkan potensi ancaman keamanan dari luar itu tetap menjadi ancaman bagi mereka. Mereka tentu ingin menganulir sejauh mungkin dan mengamankan kondisi negara mereka. Nah, apalagi faktanya itu Iran sudah mengirimkan rudal dan drone. Jadi serangan rudal Israel yang kemarin itu mungkin bukan terakhir dalam respon drone dari Iran. Nah, jadi akan ada pergerakan militer untuk memastikan serangan drone Iran itu tidak akan terulang. Artinya
kemampuan serangan itu akan bisa jadi akan dihancurkan baik lewat militer maupun non-militer. Nah, memang perang itu tidak seperti yang lalu, tentu akan lebih terbatas pada kondisi sekarang ini, mengingat kemampuan finansial Amerika sebagai sponsor utama di balik perang Israel itu sekarang sudah mulai terbatas. Kita lihat saja bagaimana perang Ukraina itu menjadi berlarut-larut. Walaupun berkali-kali Perdana Menteri Ukraina datang ke Amerika untuk meminta bantuan, tetapi Amerika sendiri tidak seleluasa sebelumnya untuk menggelontorkan dana-dana bantuan untuk mendukung. Jadi memang Amerika dibanding dengan sebelumnya sekarang jauh lebih memiliki banyak keterbatasan untuk membantu dana-dana perang. Dan itu tidak mudah untuk digulirkan mengingat mereka juga mengalami tekanan-tekanan secara domestik. Tetapi setidaknya perang di awal ini tentu akan meningkatkan risiko bisnis secara global. Jadi, saham apa yang kira-kira akan naik? Menurut Anda? Tepat sekali. Yang akan menaik adalah tambang emas. Karena harga emas dunia, jadi harga emas dunia itu akan mulai pelan-pelan merambat dan akan menjadi lebih cepat. Dan yang paling diuntungkan tentu adalah pemilik tambang emas. Nah, perhatikan bagaimana emiten di sektor basic material berikut ini. Walaupun Jumat kemarin IHSG sempat turun, tetapi MDKA dan ANTM itu masih positif. MDKA atau Merdeka Group adalah pemilik tambang emas di Banyuwangi dan Sulawesi. Sedangkan ANTM itu adalah Aneka Tambang, merupakan salah satu pemain besar di industri pertambangan emas di Indonesia. Jadi kira-kira apa kesimpulannya? Yang pertama tentu saja emas akan menjadi media hedging yang paling populer di dunia. Keputusannya sekarang tinggal membeli emas atau membeli saham pabrik emasnya. Nah, tetapi tetap saja bahwa bisnis itu tidak ditentukan oleh kemampuan manajemen perusahaan saja, tetapi juga bagaimana perubahan-perubahan global, terutama pada sektor basic material. Jadi seberapapun bagus perusahaan itu dikelola, tetapi jika harga jual produknya turun, tentu manajemen tidak bisa berbuat banyak. Dan sebaliknya. Nah, jadi saran saya, jika Anda mengambil keputusan untuk buy saham, tulislah misalnya aspek-aspek apa saja yang membuat Anda mengambil keputusan. Tentu saja beserta dengan catatan-catatannya. Sehingga ketika satu opsi itu atau prasyarat itu muncul, kita bisa menentukan sikap tanpa harus menjadi panik. Nah, jadi sekali lagi bahwa ada banyak faktor yang memang perlu dipertimbangkan ketika kita akan memutuskan untuk kita membeli atau kita mempertahankan saham-saham tertentu. Gejolak ekonomi global, kondisi ekonomi global, perubahan-perubahan politik, peta politik dan seterusnya tentu akan sangat dekat sekali dengan bagaimana perubahan harga-harga saham dari sektor-sektor tertentu. Nah, kini dari kejadian-kejadian terakhir kita bisa melihat atau kita punya prospek yang mungkin positif terhadap bagaimana saham Inco, dan kita juga punya prospek yang positif terhadap sektor emas khususnya perusahaan-perusahaan di tambang emas. Namun kita tidak perlu juga menjadi terlalu optimis karena kita perlu juga harus mempertimbangkan berbagai macam aspek. Bagaimana bergulirnya perang Israel-Iran ke depan? Apakah akan menjadi semakin meluas? Kemudian bagaimana dengan negara-negara di Middle East? Apakah mereka juga akan ikut serta dan seterusnya? Itu akan menjadi satu hal yang ikut menentukan bagaimana kemudian pergerakan dari saham-saham di sektor tambang emas. Nah, jadi sekali lagi selamat memutuskan kira-kira saham-saham mana yang patut menjadi perhatian Anda, tentu saja dengan mempertimbangkan risiko-risiko bisnisnya ke depan. Oke, selamat mengambil keputusan. Semoga ulasan ini memberikan perspektif bagi Anda. Sampai jumpa di video-video berikutnya.